Halo, oke. Kalian apa kabar semuanya? Oke, gue mau review sedikit hasil-hasil pertandingan liga tadi ya. Kita mulai dari Serie A terlebih dahulu. Ada beberapa match yang seru. Ada berapa dua big match ya. Kita mulai dari Inter melawan Roma. Ya, di atas kertas ini big match, tapi Roma ini gimana ya? Roma ini di bawahnya Mourinho ini mediocre sekali ya, mainnya parkir bus. Walaupun di pertandingan kali ini Mourinho absen ya karena akumulasi kartu. Ada satu hal yang menarik di pertandingan kali ini, yaitu sambutan fansnya Inter untuk Lukaku. Jadi di luar stadion fansnya Inter itu membagikan peluit eh, untuk mengintimidasi Lukaku lah, untuk ngejek si Lukaku. Gue juga nggak ngerti bagaimana bisa hal-hal yang seperti ini diizinkan ya, bawa peluit ke dalam stadion. Tapi ya itulah sepak bola, jadi kita ambil seru-seruan aja. Ya, di pertandingan kali ini kalau menurut gue Inter sangat mendominasi pertandingan ya, dari segi penguasaan bola, eh, chance creatednya. Ya, Inter ini unggul dari segala hal, dari Roma, dari permainan dan lain-lain. Praktis Roma cuma parkir bus menunggu dihajar kiri kanan. Gua juga nggak ngerti gimana ya. Taktiknya Mourinho ini udah, kalau bisa gue bilang udah usang ya. Nggak, Mourinho ini nggak update untuk sepak bola modern, udah ketinggalan zaman. Ya jadi kita lihat di penguasaan bolanya saja 63% dibanding 37% untuk Roma. Ya, bukan sekedar penguasaan bola aja, building dan dari segala hal Inter ini unggul menurut gua. Tapi untungnya penyelesaian akhirnya Inter ini nggak begitu bagus, bisa dibilang buruk ya. Banyak peluang tercipta tapi gagal dikonversi menjadi gol. Kalau eksekusinya benar, tak mungkin Inter ini bisa menang, mungkin 3-4-0. Tapi ya Inter berhasil meraih 3 poin, menang 1-0 berkat golnya siapa namanya? Si Turam. Ya, Inter layak menang di pertandingan kali ini. Kita lanjut ke match selanjutnya ya, ada Napoli melawan Milan. Ini match kalau menurut gua 50-50 lah. Milan menguasai di babak pertama, tapi di babak kedua Napoli yang balik ngehajar Milan. Ini gua nggak ngerti kenapa Milan bisa sengedrop itu di babak kedua, padahal di babak pertama Milan udah mengunggul 2-0 lewat dua golnya Giroud, dan akhirnya di babak kedua berhasil disamakan oleh siapa namanya, Politano, dan gol keduanya itu free kicknya Raspadori. Dan Napoli juga bermain dengan 10 orang di babak kedua karena kartu merah ya, pemain belakangnya. Di babak pertama Milan begitu main nyerang, ngepres, sampai-sampai Napoli ini nggak bisa berkembang di babak pertama. Karena ya Milan ini ngepres habis-habisan di babak pertama dan dapat beberapa peluang berbahaya, tapi cuma bisa cetak 2 gol. Kalau menurut gua, kalau Milan luck itu di babak pertama bisa unggul 3 sampai 4-0 loh. Tapi sayang penyelesaian akhirnya itu buruk dari beberapa pemain. Calabria lah, siapalah itu, banyak peluang yang terbuang. Nah, kembali Leao main buruk ya. Leao ya ini pemain sih mediocre menurut gua. Dribbling, pegang bola terlalu lama, akhirnya kerebut. Ya, kalau pemain kayak gini dihargai 100 juta, ya udah. Sedangkan di babak kedua Napoli mengambil alih, Napoli yang balik ngehajar Milan. Ini
karena murni karena gobloknya Pioli ya, taktiknya Pioli. Padahal Milan itu udah bagus loh permainan di babak pertama, berani ngepres tinggi, nggak biarin Napoli pegang bola ya. Sedangkan di babak kedua Milan cuma bertahan di area sendiri. Ya jelas lo main-main sama tim sekelas Napoli yang musim lalu bisa kita lihat main luar biasa. Ya ini sama aja kayak lo ngasih makan singa, ya dimakan lo sama singa. Ya Napoli bikin beberapa peluang berbahaya di babak kedua. Milan cuma nunggu aja ya. Kalau gua bilang dapat sih beberapa peluang berbahaya, tapi ya mungkin kalau hampir ya Napoli bisa balik unggul. Kalau peluangnya si Kvaratskhelia di menit-menit terakhir itu gol, ya Milan bisa kena comeback. Ini murni karena gobloknya Pioli ya. Nah, kita lanjut ke IPL ya. Di IPL ada Liverpool Forest. Liverpool menang 3-0 lah, layak menang. Dan apa itu lagi, West Ham kalah 1-0 lawan Everton, dan Villa kembali menang 3-1 lawan Luton Town. Dan derby Manchester, MU lawan Manchester City, ini kita agak bahas mendalam dikit ya. Untuk fans-fansnya MU harap bersabar sedikit. Kita mulai dari line up terlebih dahulu. Di MU Ten Hag main 4-2-3-1. Onana di penjaga gawang, Dalot bek kanan, dan Lindelof main sebagai bek kiri di pertandingan kali ini. Sedangkan duet bek tengah ada Maguire dan Johnny Evans. Di double pivot ada Eriksen dan Amrabat. Bruno main di sayap kanan, McTominay main di nomor 10, Rashford dan Højlund di depan. Sedangkan City, Ederson, Gvardiol, Stone, Dias di bek tengah, ada Walker, Silva, Rodri dan Julian Alvarez di tengah. Di sayap ada Grealish, Phil Foden dan Haaland di depan. Ya, di awal-awal babak pertama MU berusaha nyerang ya, berusaha building dari bawah, berusaha meng-create chance, dapat beberapa peluang di babak pertama, di awal-awal babak pertama. Ya, City masih berusaha lah menemukan tempo permainannya. Sempat MU dapat beberapa peluang, tapi ya setengah-setengah peluang. Akhirnya balik City yang berhasil menemukan momennya, menemukan pattern permainannya. Ya, MU ini diajar kanan kiri praktis. MU ini cuma nguber-nguber ya. Ya akhirnya City berhasil unggul lewat penaltinya Haaland. Apa layak penalti ya? Kalau menurut pendapat gue enggak, itu tipis sekali pelanggarannya. Tapi balik lagi, wasit udah mencek VAR dan aturannya di IPL itu ya ini decide-nya keputusan wasit ya. Perspektifnya wasit berhak mengambil keputusan ya. Wasit menunjuk titik putih, Haaland berhasil cetak gol 1-0 untuk City. Dan di babak kedua MU bermain lebih buruk lagi. Dihajar habis-habisan oleh City, dihajar kanan kiri. Kalau ini beruntung Onana bermain luar biasa di pertandingan kali ini, walaupun harus kebobolan 3 gol, tapi kita harus apresiasi Onana juga. Banyak penyelamatan luar biasa yang dilakuin. Haaland berhasil cetak gol kedua lewat umpannya siapa namanya, crossingnya Silva. Nah, gue nggak ngerti juga bagaimana bisa striker sekelas Haaland nggak ada yang marking di kotak penalti. Gue nggak ngerti ini backnya MU ngopi bareng atau ngapain ya sampai si Haaland ini free header seperti itu. Ya 2-0 untuk City. Dan Haaland juga sempat dapat beberapa peluang besar ya. Kalau lagi lucknya Haaland, mungkin Haaland bisa cetak 3-4 gol di pertandingan kali ini. Akhirnya di menit 80
Foden berhasil cetak gol ketiga, assist dari Haaland. Apa namanya? MU juga sempat create beberapa peluang dari counter-counter, tapi ya penyelesaian akhirnya bapuk ya. Højlund, Rashford, terus ada satu lagi siapa itu peluangnya gua lupa. Ya, peluang-peluang gini lah, peluang-peluang 50-50. Tapi peluang yang paling besar itu peluangnya Rashford, udah lolos offside tapi finishingnya melenceng. Tapi bisa kita lihat ini City kembali on fire ya, menurut gue ini City mainnya luar biasa di pertandingan kali ini. Hampir semua pemain bermain bagus. Sedangkan MU semuanya main jelek kecuali satu, kecuali Onana mungkin yang bermain luar biasa di pertandingan kali ini karena bikin banyak save. Lini belakangnya MU hancur, lini tengahnya nggak kalah hancurnya, apalagi lini depannya. Ini ya, gue harap MU bisa bangkit ya. Apalagi pemain yang namanya Bruno Fernandes itu ngocehnya 550 kali, kontribusinya 0 di pertandingan kali ini. Sama sekali nggak ada kontribusinya. Gue lihat beberapa kali ya kalau Bruno ini bermain di sayap, ya Bruno selalu bermain buruk. Bukannya dia nggak bisa, ini pemain-pemain egois. Dia nggak mau, gimana ya, dia selalu mau pingin main di nomor 10. Tapi ya Bruno is Bruno. Gue harap Ten Hag sadar dan sekali-sekali cadangin si Bruno lah. Mainin si Mason Mount di posisi nomor 10 atau di sayap. Walaupun Bruno ini statusnya kapten, tapi ya kadang-kadang Ten Hag harus ngasih shock terapi juga ke skuadnya. At least dicadangin 1 atau 2 pertandingan biar si Bruno ini tahu kesalahannya dan akhirnya bisa koreksi diri. Ya, oke, itu dulu ya review pertandingan hari ini. Ya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, thank you for watching.